Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di mata kuliah kimia dasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi 1 tentang kimia dasar. Di sini untuk materi 1 saya mencoba membuat materi langsung terhadap sebuah materi, itu adalah air. Kita belajar tentang teori kimia dasar dari air ya. Oke, mari kita lihat. Nah, kita tahu kalau misalkan air itu bentuknya adalah cairan. Dan kita juga tahu kalau misalnya bentuk materi yang ada di alam itu ada 3, ada cair, ada gas, dan ada padat. Dan kita semua paham kalau air itu bentuknya adalah cairan. Walaupun nantinya kita bisa buat air itu menjadi bentuk padatan ketika kita dinginkan dalam suhu di bawah 0 derajat Celcius, di bawah titik bekunya, atau kita jadikan dia sebagai uap ketika kita tempatkan air itu pada posisi di atas 100 derajat Celcius, atau artinya dia berada di atas titik didihnya. Nah, tapi di sini kita mulai dari bentuk air yang cair dulu ya. Oke, bentuk normal dulu. Nah, kita tahu kalau misalnya formula kimia dari air, saya rasa ini semua sudah sangat paham kalau air itu formulanya adalah terbentuk dari 3 atom. Itu adalah 2 hidrogen dan 1 oksigen. Dan kita tahu juga formulanya adalah H2O. Bentuk ikatannya jadi seperti yang di slide itu ada bentuk H, oksigen di tengah-tengah, kemudian ada H lagi, dan kita tolong perhatikan di situ di oksigen itu ada 4 titik. Nah, 4 titik itu menandakan adalah 4 elektron dan kita sebut sebagai elektron bebas. Jadi di sini nanti akan ada sesuatu yang harus kita perhatikan ketika kita bicara masalah molekul dari air. Oke, nanti kita jelasin di belakang. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk periodik unsur bahwa hidrogen itu ada pada golongan 1A, periode 1 golongan 1. Artinya, hidrogen itu adalah memiliki 1 elektron dan memiliki 1 proton. Oke. Karena dia terbentuk dalam golongan 1A, periode 1, itu artinya dia memiliki satu proton. Dan kemudian dia termasuk dalam golongan 1A, itu artinya dia memiliki 1 elektron. Itu sama dengan litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, transium. Itu dikategorikan sebagai satu golongan karena sama-sama mereka semua 7 atom ini itu memiliki elektron pada kulit terluar sama dengan 1. Tolong diperhatikan, ini hal yang penting untuk kita pahami tentang atom. Jadi dalam satu golongan, untuk setiap golongan mereka memiliki kesamaan. Samanya adalah jumlah elektron pada kulit paling luar sama dengan 1 untuk golongan 1A. Untuk golongan 2A nantinya akan memiliki 2 elektron pada kulit terluar. Nah, hidrogen itu ada pada golongan 1A. Artinya dia memiliki 1 elektron pada kulit paling luar. Sementara oksigen itu berada pada golongan 6A. Artinya bahwa dia memiliki jumlah elektron valensi atau jumlah elektron pada kulit terluar jumlahnya adalah 6. Oke. Kalau kita kembali mengingat tentang teori kestabilan atom dikatakan stabil kalau dia itu memiliki jumlah elektron terluar sama dengan 2, teori doblet, atau jumlah elektron pada kulit terluar sama dengan 8 yang kita kenal sebagai teori oktet. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang hidrogen itu memiliki 1 elektron pada kulit terluar. Nah, untuk stabil dia harus menjadi 2. Oke ya, dia harus menjadi 2. Kalau untuk oksigen dia memiliki 6 elektron pada kulit terluar. Artinya untuk mencapai stabilitas dia harus mencapai 8, harus memiliki tambahan 2 elektron pada kulit terluar. Itu yang teori tentang stabilitas atom. Sehingga untuk mencapai stabilitas itu maka kemudian mereka itu membentuk molekul. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa terbentuknya molekul, karena setiap atom itu mereka relatif tidak stabil kecuali gas mulia golongan 8A. Tapi kalau untuk golongan yang lain mereka memiliki jumlah elektron di bawah 8, sehingga mereka untuk mencapai stabilitas mereka akan saling berikatan di antar mereka atau di antara atom-atom yang lain
untuk mencapai stabilitas tadi, untuk mencapai aturan doblet atau aturan oktet. Oke, saya rasa ini teori yang sederhana ya, teori yang sudah kita bahas banyak di materi-materi di SMA, bahkan di SMP sudah mulai. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nantinya pembentukan air itu seperti ini. Saya katakan tadi, hidrogen memiliki 1 elektron pada kulit terluar. Itu ada gambarnya seperti itu, terlihat gambarnya ya. Ada hidrogen, di luarnya ada lingkaran, ada lingkaran kecil, itu adalah menandakan elektronnya. Itu menandakan hidrogen hanya memiliki 1 elektron. Dan oksigen itu memiliki 6 elektron. Perhatikan cara penulisan elektronnya. Di sana ada elektron yang digambarkan dengan 2 berpasangan dan 2 tidak berpasangan. Oke, karena cara menuliskan elektron pada atom itu, oksigen memiliki 6. Caranya adalah kita mulai dari 1 ke kanan, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena itu di sana ada 2 pasang elektron dan ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Oke. Nah, yang tidak berpasangan ini yang kita katakan elektron yang nantinya akan berikatan. Jadi kita ulangi lagi, oksigen memerlukan 2 elektron untuk stabil, hidrogen perlu oksigen membutuhkan 2 elektron untuk stabil, hidrogen membutuhkan 1 elektron untuk stabil. Nah, karena itu mereka saling berikatan, di mana ikatannya terjadi seperti ada di gambar, terlihat bahwa hidrogen nanti akan menyumbangkan 1 elektron, untuk berpasangan dengan elektron yang tidak berpasangan dari oksigen. Dan kemudian yang di bawah juga sama, kelihatan bahwa hidrogen yang di bawah juga nanti berikatan dengan elektron yang ada pada oksigen yang bagian bawah. Sehingga kemudian kalau kita hitung sekarang di lingkaran hidrogen itu ada 2 elektron. Artinya seolah-olah hidrogen memiliki 2 elektron. Itu sudah mencapai stabilitas. Kemudian di oksigen itu terlihat di lingkaran oksigen sekarang ada 8 elektron. Oke, silakan dihitung, ada 8 elektron. Itu artinya sekarang oksigen sudah mencapai stabilitas juga, mencapai stabilitas gas mulia. Nah, karena itu kemudian mereka berikatan membentuk H2O yang kita kenal sebagai air. Tapi perlu diperhatikan juga di sini seperti ini. Nantinya kita akan menggambarkan air itu dengan cara seperti ini. Ada hidrogen membentuk garis ke atas, ada oksigen, dan garis ke bawah hidrogen. Dan ikatan yang terbentuk atau interaksi antara elektron antara hidrogen dan oksigen, itulah yang kita sebut sebagai ikatan kovalen. Ikatan yang terbentuk antara 2 unsur yang bersifat non-logam. Oke, dan mereka sama-sama menyumbangkan elektron untuk dipakai bersama-sama. Itulah ikatan yang kita kenal sebagai ikatan kovalen. Sekali lagi, ikatan yang terbentuk di mana masing-masing atom menyumbangkan elektron dan kemudian dipakai bersama-sama. Oke, itulah ikatan kovalen yang terbentuk sehingga air menjadi suatu molekul yang stabil. Karena oksigen sekarang stabil, hidrogen pun menjadi stabil. Nah, tapi kemudian ada satu yang menarik. Ketika kita perhatikan bahwa ketika air terbentuk, itu bentuknya itu tidak lurus. Hati-hati, tidak lurus, tidak planar ya, tidak H-O-H, tidak. Tapi bentuknya itu menyudut. Jadi ada hidrogen, oksigen di atas. Ini kenapa begitu? Karena ini masuk ke dalam teori PSEPR ya, kalau bahasa Inggrisnya, Valence Electron Pair Repulsion, atau kalau bahasa Indonesia itu adalah tolakan pasangan elektron valensi. Oke, mungkin saya kembali ke belakang sedikit ya. Nah, seperti ini. Anda lihat bahwa diperhatikan di lingkaran oksigen, di sana ada 4 pasang elektron sekarang. Ada 2 pasang elektron bebas yang tidak berikatan dan 2 pasang elektron berikatan. Perhatikan bahwa mereka itu adalah elektron. Dan kita tahu bahwa elektron sifatnya negatif atau muatannya negatif. Sehingga sekarang seolah-olah di dalam oksigen itu ada 4 titik negatif. 4 titik negatif. Oke, dan kita juga tahu secara fisika bahwa negatif ketemu negatif mereka akan saling berjauhan atau tolak menolak, sehingga posisinya itu tidak mungkin hidrogen dengan hidrogen menjadi planar, menjadi sejajar, karena mereka akan ada tolakan dari elektron yang lainnya, sehingga mereka membentuk bentuk seperti ini. Ini kita sebut sebagai
teori valence electron pair repulsion. Jadi adanya tolakan pasangan elektron di situ. Jadi bentuknya menjadi bentuk yang menyudut. Nah, itu yang kemudian menyebabkan air itu juga membentuk nantinya kita kenal sebagai bentuk yang polar. Ini yang menarik ya. Air itu menjadi polar, atau artinya polar itu artinya ada pengkutuban muatan. Nah, kalau kita lihat di gambar berikutnya, ini kita lihat bahwa hidrogen itu ada garis ke atas ya, ada garis ke atas, ada panah ke atas. Nah, itu menandakan oksigen sebagai inti dari elektron yang ada di sana itu memiliki sifat menarik. Jadi elektron yang ada pada oksigen memiliki sifat menarik elektron dari hidrogen, sehingga akan seolah-olah ada panah ke atas, ada panah ke atas. Nah, karena mereka saling begini, saling bertemu, kemudian itu akan menyebabkan adanya polaritas elektron. Jadi seolah-olah sekarang oksigen di oksigen di titik atas itu seolah-olah bermuatan negatif. Dan kemudian hidrogen yang elektron itu ketarik ke arah oksigen, karena elektronnya ketarik ke arah oksigen, jadi seolah-olah sekarang hidrogen muatannya adalah positif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi ya, karena ini teorinya agak panjang sedikit. Jadi saya ulangi lagi seperti ini. Oksigen itu memiliki elektron valensi, memiliki elektron bebas, 4 atau 2 pasang elektron bebas. Dan mereka memiliki sifat menarik elektron dari tetangganya. Nah, sehingga sekarang tetangganya adalah hidrogen. Nah, elektron yang ada pada hidrogen atau 2 pasangan yang ada pada hidrogen itu tarik menuju ke arah oksigen. Menuju ke arah oksigen, ke atas. Nah, sehingga nantinya di titik ujung oksigen itu mereka bermuatan negatif. Sementara di ujung hidrogen itu seolah-olah sekarang menjadi bermuatan positif. Itu yang kemudian menyebabkan terjadinya polaritas, perbedaan muatan, adanya penumpukan muatan pada oksigen. Begitu ya. Itu yang menyebabkan nanti air memiliki sifat yang kita kenal sekarang. Mungkin saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang menyebabkan kemudian air itu memiliki bentuk seperti yang kita kenal, bentuk cairan yang mendidih atau menguap pada suhu 100 derajat dan menjadi beku pada suhu 0 derajat Celcius. Dan ini bentuk-bentuk air yang dikenal sekarang ya, cukup ramai sekarang terakhir-terakhir ini. Bentuk air yang dilihat di bawah mikroskop di minus berapa? 40 derajat kalau saya nggak salah. Ini cukup menarik, bentuk-bentuk air, bentuk-bentuk molekul air. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana sebetulnya air itu kebentuk? Nah, dari sifat polaritas tadilah yang menyebabkan terbentuknya materi yang kita kenal sebagai air. Bentuknya seperti ini. Jadi, tadi kita sudah bahas bahwa oksigen itu memiliki titik negatif. Memiliki titik negatif. Oke, sementara hidrogen itu memiliki titik positif. Nah, karena positif ketemu negatif, mereka saling berikatan. Inilah yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Ikatan yang terbentuk antara oksigen dengan hidrogen yang berasal dari molekul lain atau molekul yang sama yang berikatan dengan unsur yang elektronegatif. Ya, secara filosofik sederhana, karena di sini terlihat tadi ya, oksigen bermuatan negatif, hidrogen bermuatan positif, mereka berikatan. Itulah ikatan yang kemudian saling terbentuk antar molekul air. Nah, itu yang kita kenal sebagai ikatan hidrogen. Nah, ini jadi resumenya atau secara kalau kita perhatikan tadi, air itu dibentuk menjadi molekul air H2O itu dengan adanya ikatan kovalen. Sementara materi air yang kita kenal sebagai air sekarang itu terbentuk akibat adanya pembentukan materi atau ikatan antar molekul. Itu disebut ikatan terbentuknya adalah ikatan hidrogen. Oke. Jadi di sini kita sudah mulai belajar ada ikatan kovalen, ada ikatan hidrogen, kemudian ada atom, ada beberapa hal tentang muatan-muatan atom yang itu menjadi dasar kita memahami tentang teori kimia. Oke, saya tidak akan bahas tentang teorinya itu, silakan Anda cek teorinya masing-masing. Mari kita lanjutkan ke materi saja langsung ya, ke materi bukan materi kuliah tapi materi airnya. Oke. Jadi dari sini kita bisa perhatikan bahwa air kemudian dengan adanya ikatan-ikatan tadi itu kemudian membentuk sifat fisik yang berbeda-beda. Jadi setiap materi itu nantinya akan memiliki sifat fisik atau sifat kimia yang berbeda. Itu akibat dari perbedaan kekuatan ikatan antara molekulnya.
seperti kalau massa molar ini dihitung berdasarkan pada bobot molekul atom yang membentuk. Kita ketahui kalau BM atau bobot molekul air adalah 1 dan bobot molekul oksigen 16. Sehingga di sini ada H2O, ada 2 hidrogen, berarti 2 kali 1 tambah oksigen 16 sama dengan 18. Itu massa molarnya. Kemudian densitas. Densitas itu adalah kerapatan. Oke, kerapatan. Jadi di sini juga kalau kita perhatikan dari kata jelas ya, ada kerapatan. Nah, kerapatan itu artinya daya rapat antar molekul H2O-nya. Jadi ini berkaitan dengan kekuatan ikatan antara molekul air. Oke, jadi balik lagi ke situ. Kemudian titik beku. Titik beku itu adalah suhu yang akan membuat materi itu berubah dari fase cair menjadi fase padat. Oke, jadi artinya di sini logikanya adalah fase cair itu ikatan antara molekul itu agak renggang. Sementara kalau fase padat ikatan antara molekul itu dekat. Oke, sehingga dengan demikian bisa kita perhatikan bahwa sebetulnya titik beku titik didih itu adalah suhu yang dibutuhkan untuk membuat molekul air yang asalnya renggang itu berubah menjadi dekat. Jadi dekat. Nah, itu yang kita kenal sebagai fase padat. Dan ternyata air itu membutuhkan 0 derajat Celcius untuk bisa berubah dari fase cair menjadi fase padat. Sementara titik didih itu adalah suhu yang dibutuhkan untuk suatu materi berubah dari fase cair menjadi fase gas. Oke. Kalau air kita ketahui adalah 100 derajat Celcius pada suhu standar ya, pada kondisi standar. Dan ini artinya suhu itu adalah panas yang dibutuhkan untuk memecah ikatan antar molekul. Awalnya tadinya adalah ikatan, misalnya saya gambarkan air itu jaraknya segini antara molekul air. Nah, ketika kemudian diubah menjadi gas, dia itu kemudian dipecahkan sehingga mereka saling berjauhan sehingga akhirnya berubah menjadi gas. Jadi itu adalah suhu yang dibutuhkan untuk memecah ikatan antar molekul. Oke, mudah-mudahan bisa pahami ya. Dan begitu seterusnya untuk kalor jenis, kemudian ada juga untuk massa jenis, panas jenis, dan lain-lain. Itu semua terkait dengan besarnya ikatan atau kuatnya ikatan antar molekul dari materi tersebut. Oke, dan ini kemudian dihitung berdasarkan pada teori fisika, sehingga muncullah beberapa sifat fisika yang kita kenal mulai dari massa jenis, panas jenis, kalor uap, konduktivitas termal, tegangan permukaan, laju viskusitas, dan tetapan dielektrik. Oke, jadi kalau Anda perhatikan di sini juga di data ada perbedaan suhu 20, 50, 100 ya. Nah, ini juga sama. Karena pada dasarnya suhu yang terdapat atau suhu yang mengenai materi itu kemudian akan menyebabkan ikatan antara materinya merenggang atau mendekat. Makin tinggi suhunya, artinya makin kuat dorongan kalornya, itu menyebabkan ikatan antara molekul akan menjadi renggang. Makin kuat, makin renggang, makin kuat, makin renggang, akhirnya pada titik tertentu dia akan pecah. Itu yang kita kenal sebagai teori fisika kimia yang berkaitan dengan ikatan antara molekul. Jadi sangat penting kita memahami tentang teori ikatan antara molekul ini ya, supaya kita bisa memahami juga tentang sifat fisika, sifat kimia juga nantinya. Oke, untuk sifat kimia seperti ini. Nah, dari materi tadi kita sudah perhatikan bahwa ada ikatan antara molekul. Ini juga nantinya akan menyebabkan adanya perbedaan sifat kimia antar berbagai macam materi. Untuk air sendiri, karena air itu sifatnya adalah polar, air sendiri itu memiliki sifat cairan yang polar, sehingga di sini menyebabkan air memiliki daya larut yang cukup tinggi. Oke, kita bayangkan lagi, air itu titik oksigen adalah negatif, hidrogen adalah positif. Nah, adanya positif negatif ini pada air yang menyebabkan air memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak hal. Karena sebagian besar materi di alam itu memiliki muatan. Ya, untuk senyawa-senyawa atau ion-ion yang memiliki muatan itu sangat mudah untuk dilarutkan di dalam air. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki muatan, dia bisa dilarutkan dalam air. Contohnya, misalnya adalah besi. Besi itu logam. Logam dalam besi itu tidak memiliki muatan secara materi, sehingga ketika dimasukkan dalam air dia tidak bisa larut. Oke ya, tapi kalau misalkan nanti seperti NaCl atau gula yang sifatnya ada positif negatifnya dalam molekul, itu memungkinkan mereka untuk bisa dilarutkan di dalam air. Itu karena sifat polaritas dari air tadi ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bahwa senyawa yang polar
itu bisa melarutkan yang polar. Jadi air pun nanti akan bisa melarutkan untuk senyawa-senyawa yang polar. Tapi tidak bisa melarutkan untuk senyawa yang non-polar. Karena yang non-polar akan larut dalam non-polar. Oke? Nanti kita pelajari di materi berikutnya tentang senyawa-senyawa polar dan non-polar. Nah, kemudian sifat kedua yang banyak kita pahami tentang air, tentang kohesi dan adhesi ya. Ini penting untuk kita pahami karena air sering kita gunakan dalam berbagai macam kegiatan. Air karena memiliki sifat positif negatif tadi, polaritas tadi, memungkinkan mereka memiliki sifat kohesi dan adhesi. Oke, kohesi itu adalah ikatan antara air dengan zat yang lain, sementara adhesi adalah ikatan antar air. Maaf kebalik. Kohesi itulah ikatan antar air dengan airnya sendiri dan antar air adhesi antar air dengan senyawa non air. Oke, jadi di sini karena ada sifat positif negatif tadi atau polaritas tadi lah menyebabkan air memiliki sifat kohesi dan adhesi. Oke, silakan Anda nanti pelajari tentang kohesi adhesi air lebih jauh untuk lebih bisa memahami ini ya. Kemudian, kita masuk sedikit tentang ke aplikasi air sendiri dalam kehidupan. Kita tahu kalau misalkan air dalam kehidupan itu salah satu fungsi paling besarnya adalah sebagai pembentuk tubuh. Kita pahami banyak sekali yang sudah menyatakan bahwa 75% tubuh manusia adalah air. Ya, di gambar dikatakan misalnya 60%, lebih dari 60% untuk perempuan dan 65% itu untuk laki-laki. Yang lebih dari sekian angkanya. Jadi memang posisinya tubuh kita itu diliputi oleh air keseluruhan. Jadi secara otomatis tubuh kita pun nanti sifatnya agak sedikit polar ya, agak sedikit polar. Dan itu nanti juga akan menjadi salah satu bagian penting untuk Anda pahami ketika nanti Anda masuk ke dalam teori tentang makanan dan teori tentang obat-obatan. Tentang obat, kan obat juga nanti juga harus kita perhatikan, obat tuh harus bisa larut ke dalam pembuluh darah kita, dan kita pahami pembuluh darah kita juga sifatnya air, dan banyak sekali tubuh kita nantinya sifatnya polar, sehingga nanti Anda harus perhatikan ketika Anda sudah mulai masuk ke dalam teori obat-obatan harus diperhatikan tentang polaritas obat yang akan diminum oleh pasien. Oke, yang kedua tentang air minum. Pasti kalau yang ini karena tubuh kita sifatnya adalah air polar, dan kemudian otomatis kita juga akan selalu menjadikan air sebagai salah satu materi yang penting untuk dijadikan sebagai asupan untuk tubuh kita. Kemudian dalam kehidupan yang lain atau dalam teori yang lain tentang fotosintesis, kita juga memahami fotosintesis itu adalah perubahan dari air ditambah dengan beberapa kondisi seperti sinar matahari dan lain-lain yang kemudian diubah menjadi karbohidrat atau gula ya. Itu juga salah satu hal penting yang menjadi manfaat air yang terdapat dalam kehidupan. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, ini udah paham semuanya ya. Nah, ini juga siklus air. Ini siklus air juga terjadi akibat dari adanya sifat fisika kimia tadi ya. Ada sifat fisika kimia tadi, di mana air bisa berubah menjadi gas, bisa berubah menjadi cair, bisa berubah jadi padatan. Nah, dalam proses siklus air kita pahami di sini air mengalami dua siklus. Itu adalah siklus cair menjadi gas dan dari gas menjadi cair. Oke, jadi kalau dari bawah dari air permukaan itu bentuknya cairan. Ketika dipanaskan oleh air, dipanaskan oleh matahari, itu memungkinkan air mengalami proses penguapan. Itu berubah dari fase cair berubah menjadi fase gas. Kemudian naik ke awan, di awan terjadi kondensasi, pengumpulan. Mereka mengumpul dalam bentuk awan, kemudian mereka akan jatuh lagi dalam bentuk air di posisi yang kita sebut sebagai hujan. Ini adalah bagian penting dari siklus air yang ada di kehidupan kita. Kemudian kondisi khusus. Nah, ini yang perlu dibahas nanti ya. Saya tidak akan bahas ini secara detail. Nanti kita akan diskusikan ini di kelas. Pertama adalah air itu memiliki, tadi saya katakan air memiliki titik didih 100 derajat. Artinya air berubah dari cairan menjadi gas pada suhu 100 derajat. Tapi realitanya di kehidupan kita melihat bahwa air itu bisa menguap di bawah 100 derajat. Contoh, kita mandi, badan kita basah. Oke, kalau kita biarkan badan kita tanpa diapa-apakan, lama-kelamaan menjadi kering. Artinya air yang ada pada tubuh kita akan menguap, padahal tubuh kita suhunya tidak 100 derajat. Oke, itu hal menarik tentang air ya. Kita diskusikan nanti di kelas untuk yang ini. Silakan Anda cari teori tentang ini, nanti kita diskusikan. Kemudian yang kedua, fenomena kedua yang menarik tentang air yang
banyak kita lihat itu adalah laut mati. Ini seperti gambar yang ada di slide, itu terlihat di situ ada orang mengambang di lautan tanpa dia tenggelam. Oke. Nah, ini juga teori yang menarik karena adanya tingginya kandungan garam di laut mati bisa menyebabkan bahwa air itu membuat benda-benda yang dimasukkan itu bisa mengambang. Oke. Ini juga tidak akan saya bahas, nanti kita bahas di kuliah. Silakan Anda cari teorinya, materinya, dan lain-lain. Nanti kita diskusikan. Yang ketiga yang perlu saya bahas tentang air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam itu adalah salah satu jenis air yang ada di alam ini yang kita kenal sebagai air yang paling baik untuk kesehatan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan untuk berbagai macam penyakit. Jadi dengan demikian ini perlu kita bahas. Ini kenapa bisa seperti itu? Apa bedanya air Zam-Zam dengan air yang ada di tempat lain? Lebih spesifik air yang ada di kita, air yang ada di wilayah Indonesia. Oke, apa bedanya? Kenapa air Zam-Zam menjadi spesial? Asalnya dari mana? Kandungannya apa? Oke, silakan dilihat bagaimana perbedaannya dan kemudian nanti Anda harus bisa menyimpulkan kenapa Zam-Zam itu bagus. Jadi artinya kemudian Anda juga harus bisa menjelaskan air seperti apa sebetulnya yang bagus buat jadi asupan buat tubuh kita. Supaya tubuh kita tetap sehat, tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Karena kita tahu tadi 60% lebih tubuh kita air ya. Tapi yang pasti air seperti apa yang bagus. Oke. Kemudian ya, ini juga bahasan kita nanti di diskusi. Kita lihat bahwa fenomena air bersih itu adalah fenomena besar. Bahkan sekarang ini sudah menjadi salah satu isu besar di dunia. Bahwa air bersih itu sekarang sudah mulai menurun kadarnya, bahkan diperkirakan dalam beberapa tahun lagi katanya air bersih itu akan sangat sedikit sekali di dunia dan orang akan kesulitan. Dan sekarang sudah mulai terbukti bahwa kita juga mulai kesulitan dengan air bersih. Nah, air bersih itu ada beberapa kriteria atau ada beberapa syarat. Syarat pertama adalah tentang pH atau keasaman. Yang kedua tentang total zat padat. Kemudian tentang total zat organik. Ketiga adalah kesadahan. Keempat jumlah logam berat dan mikrobiologi. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh air bersih, air yang layak untuk diminum ya, dikonsumsi oleh manusia. Harus memiliki tingkat pH tertentu. Ini juga kita akan bahas nanti. Silakan Anda cari yang bagus sebetulnya pH-nya berapa sih air minum tuh? pH asam, pH netral atau basa. Oke, silakan Anda cari. Kemudian zat padat total. Zat padat total di sini adalah senyawa-senyawa yang nantinya bentuknya padat yang bisa terdispersi dalam air ya. Nanti dicek juga. Kemudian zat organik. Nah, zat organik nanti akan kita bahas khusus untuk zat organik di materi yang akan datang. Tapi untuk sementara silakan Anda lihat lagi untuk air sebetulnya organik seperti apa yang diperbolehkan, yang seperti apa yang tidak diperbolehkan. Kesadahan ini adalah terkait dengan magnesium dan kalsium. Magnesium dan kalsium juga ada syaratnya, ada syarat kesadaran air. Kemudian jumlah logam berat yang terkandung dalam air juga perlu diperhatikan karena logam berat adalah salah satu unsur yang sangat berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini salah satu bagian penting, syarat penting untuk syarat air bersih untuk diminum. Kemudian mikroba. Kalau mikroba itu adalah jumlah atau paparan bakteri, amuba atau yang lainnya yang bisa terdapat dalam air minum. Jadi air minum punya batasan berapa banyak mikroba yang masih boleh tumbuh, karena tidak mungkin air itu tanpa mikroba ya. Karena yang kita minum juga nanti adalah air yang air tanah. Nah, ini juga jadi pertanyaan, baguskah kita meminum air suling atau aquades? Oke, nanti kita diskusikan. Apakah bagus kalau kita mengkonsumsi aquades setiap saat, setiap hari? Aquades itu adalah air yang tidak memiliki kandungan apapun, hanya H2O saja. Oke, nanti kita diskusikan di kelas. Jadi sekali lagi, air bersih ini memiliki fungsi yang banyak. Anda sebagai farmasis nanti harus paham bahwa kebutuhan di industri farmasi tentang air juga sangat luar biasa. Sangat ketat peraturannya, diatur oleh CPOB. Jadi sebagai farmasis Anda harus mulai paham dari sekarang air yang baik untuk kehidupan atau air yang baik untuk bidang kefarmasian seperti apa, berapa pH-nya, berapa zat padat total dan lain-lainnya. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti secara lebih detail kita akan diskusikan hal-hal yang tadi yang kita sampaikan di kelas ya, dan mudah-mudahan Anda tidak
kesulitan untuk mencari. Kalau saya rasa ini materi banyak yang di literatur, baik itu literatur buku ataupun literatur yang bisa Anda cari di Google. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu nanti di materi berikutnya. Assalamualaikum.